Alhamdulillah nyampe juga ke hati gitu. Yes, tapi gimana sih Pak Setot, kita pengen tanya, pengen tahu gitu. Ini kan sebagian besar kisahnya dan ini akhirnya berani diceritakan dan akan tayang di seluruh bioskop di Indonesia mulai 4 Juli. Ini gimana keresahannya? Karena kan ini sebagian cerita pribadi dan sangat personal gitu. Silakan Pak Setot. Iya, sebenarnya cerita apa yang baru aja kita lihat ini seperti yang saya pernah bilang di press conference yang sebelumnya, ini sekitar 40-50% saya alami gitu. Dan yang selebihnya 50% itu saya sama Mas Jujur, makanya Mas Jujur udah naik atas belum? Pak Jujur penulisnya, kita mencoba membuat developing lagi bagaimana dari cerita yang dasarnya seperti ini kita kembangin. Makanya kalau tadi teman-teman lihat di bagian ending itu kenapa saya keluarkan sayap segala macam, itu adalah bagian dari setiap orang tuh ada pelindungnya gitu. Jadi alhamdulillah ya, apa yang saya alamin ada yang melindungi juga begitu, dan itu memang kita jadikan twist di ending itu. Dan emangnya tuh setiap orang punya yang punya indra keenam tuh punya yang sudut pandang atau point of view yang beda-beda ya Mas Setot ya? Betul, jadi itu sebabnya kenapa saya ingin share di sini. Mudah-mudahan film ini bisa mengajak teman-teman yang mungkin punya pengalaman Sixth Sense lagi. Itu banyak sekali dengan beragam apa yang dialamin gitu. Seperti mungkin kalau ada yang lihat di diskusinya Verji ya, yang dia pernah ngalamin juga hal-hal itu. Jadi ini hampir yang tadi saya bilang 50% tuh memang dialami langsung. Wow, oke. Ini juga buat teman-teman media, silahkan yang ingin bertanya di press conference ini pada jajaran cast, sutradara dan produser, silahkan. Ada teman-teman media atau MD yang mau nanya tuh, mau ngobrol, mau dilindungi sama sayapnya Emir. Ya, itu terbang. Silakan, ada di mana yang ingin bertanya? Ayo, udah boleh yang di depan, silakan. Atau oke, ada ya, silakan Mas, boleh diberikan di tengah, boleh kasih lewat, sebutkan nama, media dan pertanyaan. Karena tadi udah ada beberapa teman-teman media ngobrol secara langsung dan nanti akan ada doorstop juga, jadi kita berikan kesempatan pada malam hari ini. Silakan Mas. Halo, selamat malam. Selamat juga atas film Janji Darah karya Mas Setot ya Mas ya. Ini karya kedua ya Mas, atas pengalaman pribadi, betul ya Mas? Yang berdasarkan pengalaman pribadi, yang kedua Mas. Titik Hitam yang pertama ya Mas ya, kalau salah ya. Siap. Mas, 2002 kalau nggak salah itu Titik Hitam juga pengalaman pribadi, ada genre horornya. Ini yang kedua, Mas Setot kembali lagi menceritakan sebagian pengalaman pribadi yang horor di film Janji Darah. Ini kenapa Mas? Kan udah lama nih, lebih dari 1 dekade lebih ya. Oh ya, saya Egy dari CNN. Sorry, saking semangatnya tadi pengen langsung nanya. Ini kenapa nih Mas? Ini kan udah lebih dari 1 dekade atau memang lebih dari 10 tahun itu mengumpulkan cerita-cerita yang pengalaman itu, atau gimana Mas? Terima kasih. Siap, terima kasih. Pak Setot silakan. Bentar Mas. Mas direkam dulu, oke? Sendiri banget, nanya sendiri, rekam sendiri. Temennya mana sih lu? Oh, mana? Silakan Pak Setot. Wah, ini pertanyaan keren banget ya Mas, terima kasih pertanyaannya. Rupanya Mas ini cukup mengamati, melihat dari tahun 2002. Betul, ini sebetulnya kalau secara karya layar lebar, ini film saya yang ketiga. Pertama betul Titik Hitam, kedua Persahabatan Bagai Kepompong yang sayang sekali tahun 2019 COVID lagi baru start gitu, sehingga bioskop semua nggak ada. Akhirnya karena kita nggak tahu ada kepastian di bioskop seperti apa, tayang di Disney Hotstar. Baru yang ini yang ketiga yang memang ditujukan untuk layar lebar. Titik Hitam sama ini sebetulnya bukan dikumpulin, tapi pecahan-pecahan yang di Titik Hitam saya buka sedikit, dan pada saat itu saya tidak mengatakan bahwa ini kisah nyata apa saya. Kalau nggak, seingat saya tidak bikin statement itu di Titik Hitam. Cuman memang sekarang saya mencoba dengan era sekarang. Pada saat dulu mungkin syutingnya saya masih sangat terbatas sekali ya, peralatan era teknologinya udah beda sekali. Pada saat itu pakai
kamera digital yang masih cukup rumit untuk menyelesaikannya. Sekarang udah semua lebih dimudahkan, dan saya mencoba sekarang ini membuat lagi sempalan-sempalan dulu yang belum dikembangkan, belum dikerjakan. Saya kerjakan di film yang sekarang. Bukan kebetulan, memang saya pengen penulisnya harus sama. Jadi Titik Hitam dan ini juga penulisnya sama Mas Jujur Prananto. Jadi kita berdua udah sama-sama paham bener persoalan dan apa yang mau kita kembangkan. Jadi bukan nanti ada lagi apalagi, mungkin kalau saya nggak tahu ya, kalau ini berhasil atau apa, mungkin bisa, nggak tahu, tergantung Wilona juga waktunya. Siap untuk mengawal terus ya pokoknya ya, karena masih banyak juga yang belum diceritakan Mas dari sisi personal. Banyak sekali Mas. Banyak ya. Banyak sekali. Siap, terima kasih Mas. Teman ya Mas. Off dulu, duduk dulu, lanjut aja. Oke, terima kasih. Pertanyaannya selanjutnya, iya di depan sini, nanti baru ke mbaknya ya. Silakan Mas. Halo, selamat malam. Maaf kalau saya lagi serak. Kita kembali ke yang satu ini. Saya Yovan dari Vigors ID. Mau tanya chemistry dari Emir dan Wilona gimana sih? Bisa believable banget sebagai suami istri. Siap. Udah sering main series dan film mungkin sebelumnya kan ya, tapi untuk film ini berasa banget dan masalahnya dapet, dan kayak jago banget yang gosokin punggung, jago. Lagi serak bisa aja ngeledeknya. Mas Ovan, siap pertanyaan itu ya. Terus buat Mas Untot ini tadi, saya ngerasa ini film horor yang 2 jam ya, filmnya harus 2 jam, tapi taktis banget. Tadi kan waktu preskon sebelumnya editing dibahas tuh. Iya. Ini Mas Untot ada masukan ya buat editing, banyak banget nggak di film ini? Oke. Ya, thank you. Mas cepat sembuh ya Mas Yovan ya. Siap, thank you. Willo dan Emir dulu, gimana kalian nge-build chemistry-nya, kok bisa sampai believable banget tadi sebagai suami istri? Asik. Os dulu Mir, yang tangan gue gini. Iya, oh iya juga ya, tadi kata apa itu tangan yang garukin punggung tuh tadi. Iya bener, itu temanya emang. Lo tadi ada digarukin punggung kan. Makasih buat pertanyaannya. Jadi memang ini adalah project kedua aku sama Emir. Yang pertama kita di series bareng. Dan sejak kita pertama kali ketemu di series, jujur Emir ini adalah salah satu aktor di Indonesia yang menurut aku sangat totalitas dan profesional. Dia cukup. Dikit lagi boleh deh. Nambah. Jadi saat diajak diskusi, saat diajak ngebahas skenario, bener-bener mau mencurahkan hati dan pikirannya dalam setiap adegan yang ada. Kadang-kadang kita namanya pemain sebagai couple itu ngalamin kendala-kendala, entah sulit berkomunikasi, sulit buat membangun chemistry, tapi sama Emir sama sekali nggak ada kesulitan. Oke, kalau dari kalau dari Emir gimana Mir? Aku terlalu malu untuk berbicara. Nggak, aku setuju sama Willow. Willow itu orangnya juga open minded banget, dan one thing yang aku notice about Willow is she always tries to make every scene the best. Yes. Benar-benar, dan karena ada dorongan itu dari Willow, jadi aku juga merasa aku juga harus menyamai gitu. Energinya jadi saling support gitu ya. Energinya Willow tuh benar-benar infectious banget. Jadi it's always a blessing kerja sama Willow. Emir Wana dan Natasha Wilona. Will, gimana Will anak kita? Itu udah mau keluar tuh tangannya guys. Serem juga keluar tangan duluan. Mas Otot, untuk masalah editing gimana? Ngawas ini sejauh mana gitu ya Mas Yovan ya? Silakan. Ini editornya masih di sini nggak nih, Akil? Mas Akil ada, Mas Akil? Oh itu di atas tuh. Nah itu editornya, tepuk tangan dong untuk editor kita, Mas Akil. Kebetulan Mas tadi pertanyaannya editing menarik banget. Akil ini ikut saya dari film Bumi Manusia ya. Dari film Bumi Manusia Akil udah ikut saya, jadi kita punya bahasa yang sama. Jadi kalau ditanya seberapa besar, menurut saya wajar aja sih, masukan kadang-kadang maksud saya begini, tapi Akil bisa mencoba mengembangkan lebih baik lagi. Jadi ya kerjasama yang sangat enak gitu, dan memang seperti yang di press conference sebelumnya, saya tidak pernah mau ketika saya mendirect di edit saya sendiri, saya nggak mau, karena saya tetap mau perspektif lain gitu. Jadi ada saya dengan film ini jadi lebih kaya. Kalau cuman semua dari sudut saya di lapangan saya,
ngedit saya juga itu saya yakin mungkin hasilnya nggak akan seperti ini. Jadi kalau ditanya itu kita kolaborasi Mas. Jadi saya senang kesempatan ini saya bilang terima kasih Akil. Mudah-mudahan kamu bisa lebih baik lagi. Yeay. Nah, jadi udah paham banget Mas Sentot ya, Mas Akil karena udah tahu dan udah ikut di beberapa project bareng sama Mas Sentot ya. Siap Mas Akil, thank you. Mas Sentot terima kasih jawabannya. Satu pertanyaan terakhir untuk press conference ini, silahkan Mbak. Iya. Oh ini, sorry Mbak sini ya. Silahkan Mbak, boleh berdiri, nama dan pertanyaannya silahkan. Aku Doti dari Cinemax ke Pak Sentot. Tadi kaget juga karena dari press conference kan disampaikan dari kisah nyata, terus hasilnya seperti ini. Sebenarnya kalau di dunia nyata sendiri, kalau ini kan 2 kali ya Pak Sentot ya, itu udah menceritakan semacam ini, itu ada gangguan lagi nggak sih dari penasaran? Mbak Doti bentar nih, kita masih di sini. Siapa tahu ada di sekitar sini. Terus itu kan believable banget ya, kedua aktris dan aktor ini. Itu selama di lokasi apakah ada gangguan juga? Kemudian buat Mbak Virgi itu tadi aktingnya juga keren. Iya, tepuk tangan dong Virgi. Itu gimana prosesnya gimana supaya jadi tampil seperti itu? Mungkin baca sesuatu atau nonton sesuatu. Siap. Thank you. Thank you Mbak Doti. Mas Sentot silakan. Wah ini pertanyaan seru banget nih. Ya, kalau kita bicara tentang satu kehidupan yang lain, yang dunia yang kita selalu jadi pertanyaan besar, seperti tadi di dalam film tuh ada dialog yang mengatakan saya pengen hidup normal, saya pengen nggak seperti ini gitu. Saya sempat mengalami satu keadaan yang saya udah bosan sekali ya, maksudnya melihat mereka udah bosan banget, dan akhirnya saya ngikutin ada beberapa teman yang bilang kamu bisa nggak usah lihat lagi, bisa dikasih tahu caranya. Saya sempat lakuin dan sebagainya sampai akhirnya berkurang sih. Terus tadi ada dialog di film ya udah lama nggak muncul, sekarang tiba-tiba muncul. Jadi tergantung sensitif kita, orang yang katakanlah dalam tanda petik indigo ya, bisa melihat sesuatu atau apapun lah kita sebut terminologinya. Orang-orang seperti ini tidak yang serta-merta di setiap tempat dia bisa lihat. Jadi itu tergantung sama situasi. Kalau saya selalu bilang dari dulu antenanya. Jadi antena kita lagi peka atau enggak. Dan biasanya makanya saya sebetulnya dari awal waktu di press conference saya bilang kalau sebetulnya awalnya saya nggak pengen bilang ini dari kisah nyata, cuman saya pikir harus kayak kita kalau selalu diempet aja, maksudnya didiamkan aja tuh kayaknya kok nggak keluar ya. Jadi saya keluarin sekarang. Nah itu ada hal-hal justru yang orang yang punya kemampuan gitu kadang-kadang dia nggak mau nggak mau ngasih tahu dan nggak mau ngasih lihat gitu. Tapi ya udahlah. Ya. Sekarang it's time saya harus share ke teman-teman, siapa tahu ini bisa jadi apa ya, film ini bisa jadi buat teman-teman yang bisa punya sixth sense tuh. Oh gini ya, itu semua pasti tanda tanya besar, tapi somehow dengan kita melihat ini, oh ada pengalaman teman begini, oh artinya ini begini, artinya begitu. Jadi bisa banyak kita berdiskusi soal itu gitu. Oke. Dan satu tambahan aja, waktu saya kuliah pun saya kebetulan kuliah di IKJ, kita tuh sampai punya ada sekitar 7 orang punya kemampuan yang sama gitu. Dan itu seru banget. Hunting bareng di kampus tuh udah gila tuh, banyak banget ya kalau mau nyari. Sampai ada satu peristiwa pada saat saya lagi syuting apa gitu, ada satu orang yang badannya keker banget, pokoknya kalau kita lihat itu jagoan lah. Dia nggak percaya sama setan, dia bilang mana nggak ada setan ini. Ada satu tempat yang saya bilang orang yang nggak bisa lihat pasti bisa lihat, ayo saya ajak gitu. Begitu keluar dari situ dia ampun dia bilang ampun. Jadi memang apa ya, dunia ini masih begitu banyak sekali pertanyaan Mbak. Jadi seru sih kalau kita diskusi tanpa bertujuan ingin tahu tentang yang maha kuasa apa segala itu kan, semua kehidupan ini kita terima aja. Makanya buat teman-teman yang punya sixth sense tuh ya udah, kita hanya bisa menerima. Itu mungkin bisa dibilang gift, tapi bisa juga dibilang ya cobaan atau apa. Kalau ditanya sampai sekarang
kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada. Terima kasih Mas Anton. Mungkin pertanyaan kedua tadi gimana kondisinya gabon atau enggak dijawab sama Abirama dan Messi Gusti juga ya. Untuk jawab Abirama dan Messi Gusti, ini gimana? Kamu selama syuting serunya gimana? Ada yang boleh diceritain nggak? Yes, keseruannya berdua. Ya dulu deh. Silakan Messi. Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Sebenarnya keseruan apa ya? Berdua dong. Apa ya? Jadi tuh kita itu pertama kali banget ketemu di project ini, dan pertama kali itu pas pas Didi itu baru benar-benar kenal. Enggak dong, itu udah kayak foto prom itu. Oh, itu udah pertama kali kita ketemu. Seru banget ya, seru banget. Iya, ini seru banget nih. Iya, iya. Sampai foto props ya, itu. Iya. Itu gimana ya, buat dapetin chemistry-nya kita sering ngobrol-ngobrol bareng aja sih pas di lokasi syuting gitu. Kita sering ngobrol-ngobrol gitu, terus pas syuting juga seru sih, apalagi di pabrik. Wah, itu salah satu pengalaman. Iya. Wow. Iya. Tepuk tangan dong untuk Abirama dan Messi Gusti, terima kasih. Versi tadi pertanyaannya ke Versi gimana Versi mendalami ya karakter tersebut, ada referensi sebelumnya kan untuk mendalami karakter tersebut, silakan. Ih, bersinar sekali. Oh udah sayap nih gue kayak Emir. Oh iya, aduh. Iya, Mir, betul. Aku beneran cinta sama Emir. Enggak. Mungkin karena aku itu udah sahabatan juga sama Emir. Kita satu manajemen bareng juga. Kita juga sering ngumpul-ngumpul rame-rame, jadi chemistry antara aku sama Emir itu udah ke-build banget. Kalau sama Mbak Jenar dengan ibu suhu satu itu, of course dia itu sangat energinya Mbak Jenar tuh besar, dan bagaimana puji Tuhan banget aku bisa mengimbangi energinya dia, dan karena aku dipuji sama Mbak Jenar. Kalau dipuji sama senior tuh kan rasanya enak banget ya. Jadi Mbak Jenar kayak, aku tuh seneng deh sama kamu karena kita bertukar energinya tuh enak. Aku ngelempar energi, kamu nangkep, terus kamu bisa balikin lagi. So aku kayak, makasih Mbak Jenar, thank you. Terus habis itu aku langsung langsung aku langsung marah-marahnya langsung, ibu tuh ya. Udah, tapi menurut aku lama main itu sangat berpengaruh sekali. Dan juga aku dikit-dikit apa-apa nanya ke Pak S. Aku dikit-dikit konfirmasi, aku dikit-dikit nanya pendapatnya Pak S gimana. Jadi dengan muka setan kayak gitu, Pak kalau begini gimana Pak? Jadi selalu konsultasi ya, dan dari support perlu ya. Kalau lagi pakai software itu, bentar bawa aku ke Pak S, kayak muka setan gitu. Pak kalau aku begini gimana Pak? Gitu. Jadi dan Pak S tuh mau menanggapi, mau menjawab, mau meng-guide, sharing, dan Pak S itu benar-benar sistemnya ngobrol. Bercanda. Suka mengganggu deh. Pak S tuh sharing, jadi tidak menggurui, tapi dia kayak ngobrol sama teman, dan itu sangat amat membantu selama di lokasi. Yes, itu dia. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Dari yang kita masih banyak yang bertanya, pasti nanti setelah ini akan ada doorstop ya, Bang Kinda ya. Akan ada doorstop di depan, jadi buat yang belum sempat tanya di sini akan ada kesempatan ya. Iya. Nah, ya ambil dulu handphone ya. Nah, siap. Oke, silakan teman-teman media boleh mengambil posisi yang nyaman. Kita lihat dulu sebelah kiri. Lihat ke sebelah kiri. Silakan lihat sebelah kiri. Sebelah kiri. Oke. Masih sebelah kiri. Silakan agak ke kiri atas. Silakan ada kiri atas. Yes. Kiri atas. Oke, di tengah bawah dulu nih. Ada official photographer kita juga di tengah. Iya, tengah nih, tengah atas ya. Iya. Anak siapa salto? Sebelah kanan silakan, sebelah kanan. Oke, terakhir di tengah. Yes. Ganti gaya dong, boleh, silakan.
Oke, terima kasih untuk jajaran cast brother dan juga produser dari film Janji Darah. Terima kasih untuk seluruh teman-teman media dan tamu undangan. Jangan lupa di seluruh bioskop. Sebulan jadi aku istirahat dulu Agustus ya. Ya udah oke, siap. Zendaya. Animal lokal. Ya. Zendaya. Mana siapa? Sempat dikeroyok orang. Biasa bentar. Pegang ya. Pegang biar apa ya? Udah. Aku udah ngefans dari umur kakak masih 5 tahun. Tapi nggak bisa sama ya. Dira. Keluar. Nanti gaji. Dira kecil orang aja Dira. Belum pada pulang kan? Ini enggak. Saya lagi. Tapi cepat selesai. Satu lagi. Besok kita keluar. Kayaknya mereka mau foto deh. Harus disentuh tangan. Kak Emir, boleh minta tanda tangannya nggak? Tim Emir. Foto dulu rame-rame. Farah, pakai nama apa ini apa? Pakai kameranya. Mana foto dulu rame-rame fotoin. Ini demi Emir aja gue ini.
Munduran lagi biar dapat semua. Guys, ke kanan guys, ke kanan kosong kono OOE. Baca. Ini belum masuk duluan. Baca. Ini berjanji tapi tidak pakai dana. Jadi aman. Salah. Aku juga. Ayo masih guys, ayo ngomong di pada Boleh mundur mas, munduran biar muat banyak. Mundur. Mundur. Ada yang kameranya mau diambilin nggak? Oh itu ya udah. Pakai yang aja. Yang ini. Ya handphone aja dia. Takut kalau itu. Handphone ada yang mau foto handphone. Dari A1 ya atau dikirim aja ya. Nempel. Ada di bawah. Nggak dapat. Ya itu di bawah itu ya. Boleh ke tengah dulu ya. Oke. Ini nggak dapat kak, sorry kak. Saya. Oke. Semua ya. Satu, dua. Lagi 1, 2. Oke, ganti kamera ya. Di sini video ya. Kayak tadi ya. Oke, udah ya. 1, 2, 3. Jadi juara. Handphonenya siapa? Sorry. Semuanya dapat. Udah yuk. Goceng dong. Goceng bang. Harga malu. Harga malu. Bisa 10.000 mencetak. Benar ya sekali ya. Dipinjam. Iya. Guys, baris aja yuk. Ayo, dari sini. Sama di sini dah, belakang. Iya. Ini ya, 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2. Ayo ya.
udah cakep ya. Iya. Om hati-hati ya Om. Dia kan lagi baju pakai, lu juga baju tadi. Iya. Lu saingan. Iya, lu saingan. Orang nggak tahu nggak? Iya. Pikir lu artis ya. Ya kan, lu bengkek juga. Tapi ada lemah nggak ya? Apa? Mi, foto Mi. Nih. Ya. Ini foto.